Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Sisipan pada baris aritmatika. Di sini kita akan menyisipkan beberapa suku yang kita siapkan di dalam barisan aritmatika. Nah, misalnya beda barisan aritmatika yang baru kita lambangkan dengan B aksen. Ya, kita mempunyai U1, di tengah-tengahnya kita cari ya sisipannya koma U2. Jadi antara U1 dan U2 terdapat barisan sisipan. Nah, seandainya nih di antara U1 dan U2, U1 berarti kan setelah U1 ditambah B aksen gitu ya, koma. Kemudian U1 ditambah B aksen ditambah B aksen lagi ya. Jadi U1 tambah 2 B aksen. Ya. Koma ditambah B aksen lagi kan berarti U1 tambah 3 B aksen di sini ya. Tapi tidak saya tulis titik-titik koma. Nah, untuk merumuskannya saya tulis U1 ya, ini kan sama-sama U1 nih. Ditambah K. K-nya itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya ya. K-nya bilangan bulat positif dikali B aksen ya, B barunya itu. Nah, bisa kita simpulkan seperti ini. U1 ditambah K dikali B aksen, kemudian ditambah B aksen lagi. Seperti itu ya tadi polanya ya. Dari awal tambah B aksen, dari awal tambah B aksen lagi, kemudian tambah B aksen lagi. Nah, kemudian di sini kita menemukan B aksen ada 2 ya. Kalau kita keluarkan ya, B aksennya kita keluarkan. Di sini ada K ya, K plus 1 ya. K plus 1 dikali B aksen. Kalau dikali-kali kan jadi K B aksen ditambah 1 kali B aksen gitu ya. Jadi kita tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk. Nah, kalau yang ditanya B aksen ya, kita dapat beda barisan sisipan tuh yang baru itu seperti apa? Ya, B aksen sama dengan di sini U2 dikurangi U1 dibagi K plus 1 ya, atau U2 dikurangi U1 kan itu B, beda aslinya ya, beda asli dibagi K plus 1 ya, itu untuk mencari beda barisan aritmatika yang baru. Nah, kemudian kalau menentukan banyaknya suku baru pada barisan aritmatika. Nah, banyaknya suku kan N ya, kalau banyaknya suku yang baru berarti N aksen di sini ya, N aksen. Nah, misalnya pada barisan awal aritmatika kita punya N suku ya, kita punya N suku, kemudian nah N-1 tempat di antara setiap 2 suku ya, setiap 2 suku itu ada N-1 tempat ya untuk disisipkan. Jadi setiap 2 suku yang berurutan ya, tengah-tengahnya itu ada N-1 tempat yang bisa disisipkan. Nah, kemudian setiap tempat yang disisipkan itu K suku ya, K suku. Berarti kan yang sisipannya kan K dikali M-1 seperti itu ya. Nah, ini banyaknya suku yang disisipkan M-1 dikali K ya, karena ini ya terdapat setiap 2 suku berurutan untuk sisipan ada N-1-nya, kemudian tempat yang disisipkan itu ada K, makanya K dikali N-1. Nah, sehingga banyaknya suku baru pada barisan ya itu sama dengan N suku yang aslinya ditambahkan dengan N-1 dikali K ya, seperti itu. Nah, ini berlaku juga pada barisan geometri, jadi sama ya. Kita lihat contohnya. Oh, ini ya nanti ya contohnya ya. Nah, kemudian sisipan pada barisan geometri. Nah, misalnya kita punya
barisan geometri A, AR gitu ya. Nah, seandainya kita menyisipkan 3 suku di dalamnya, yaitu A dikali R aksen, kemudian A kali R aksen kuadrat, kemudian A kali R aksen pangkat 3, seperti itu ya. Karena ini rasio ya, beda barisan geometri kan rasio barunya itu R aksen. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kalau kita cari R, itu kan UN per UN-1 gitu ya. Nah, sama juga seperti R aksen ya, atau rasio yang baru. Rasio yang baru kita ambil aja di sini. Ya, misalnya AR per AR aksen pangkat 3 di sini ya, AR per AR aksen pangkat 3. Nah, kita cari R aksen tuh apa sih? R aksen tuh sama dengan berapa? Nah, ini kan sama-sama punya A ya, kita bagi A. Nah, R aksen pangkat 3 kita kalikan ke kiri, ruas kiri. Jadi, R aksen pangkat 4 sama dengan R, ya enggak? Yang kita cari itu R aksen. Nah, kalau R aksen berarti kan harus R di akar pangkat 4, seperti itu ya. Nah, 4 sendiri itu kalau kita jabarkan kan 3 ditambah 1. Nah, sama seperti tadi, kita menyisipkan 3, ya enggak? 3 ini artinya sisipannya yang kita ambil, sisipan sukunya ada 3, kemudian ditambah 1. Bisa kita simpulkan, kalau mencari rasio yang baru atau beda barisan geometri yang baru atau rasio barisan geometri yang baru, itu sama dengan akar dari R pangkat K plus 1, dengan K-nya itu sisipannya ya. Nah, ini sama seperti barisan aritmatika ya, banyaknya suku yang baru pada barisan geometri sama prosesnya ya. Tidak ada pembeda. Nah, kita masuk ke contoh nih, baru masuk ke contoh. Diketahui barisan aritmatika 1, 7, 13, 19. Ini ada 4 ya. Ada 4. Ini aslinya ya, N-nya 4. Nah, bedanya berapa? Bedanya 6 ya, 7 kurangi 1, 6, 13 kurangi 7, 6, dan seterusnya. Nah, jika di antara dua suku yang berurutan disisipkan dua bilangan, jadi 1 sama 7 ini ada dua suku nih yang mau disisipin. 7 sama 13 ada dua suku yang mau disisipin. 13 sama 19 ada dua suku yang mau disisipin, gitu ya. Nah, dua suku yang berurutan yang disisipkan, itu kita lambangkan K, ya. K sama dengan 2. Nah, kemudian kamu suruh cari barisan aritmatika yang baru, yang udah disisipkan, itu seperti apa. Nah, kita cari bedanya yang baru dulu ya. Beda yang baru kan B aksen sama dengan B per K plus 1, atau sama dengan B-nya tadi 6 per sisipannya ada 2 ditambah 1 ya, hasilnya 2. Oh, bedanya 2. Coba kita masukkan 1. Pertama 1 tambah 2 3, tambah 2 5, tambah 2 7. Jadi di antara 1 dan 7 itu ada 2 suku di sini. Terus 7 dan 13 ada 2 suku, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi kita kalau menentukan barisan aritmatika yang baru berarti kita cari B aksen. Kalau menentukan barisan aritmatika, barisan geometri yang baru, maka kita harus cari R aksen atau rasio yang baru. Seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua. Misalnya, sisipkanlah 11 bilangan di antara 23 dan 119. Jadi ada 11 ya, 11 bilangan yang mau disisipkan. Nah, 11 bilangan itu kita lambangkan K. N-nya berapa? N-nya ya 2. Karena 23,119 gitu. N-nya kan ada 2 nih. 2 suku ya, tulis aja padanya 2. Kemudian bedanya berapa? Bedanya 96. Dari mana? 119 dikurangi 23, hasilnya 96. Nah, sehingga terjadi sebuah barisan aritmatika. Tentukan barisan aritmatika itu. Nah, ketika ini ya, N-nya ketemu, B-nya ketemu, K-nya ketemu, kan berarti B aksennya kamu bisa cari ya, caranya seperti tadi. B per K plus 1, B-nya 96 per
K-nya 11 plus 1, 8 ya. Jadi B aksennya itu 8 ya. Kita simpan dulu nih B aksen ya, karena aritmatika makanya ini B aksen. Nah, kemudian banyaknya suku baru, berarti kan N aksen sama dengan tadi ya, N ditambah N-1 kali K. Nah, N-nya tadi apa? Aslinya 2. 2 ditambah 2 dikurangi 1. K-nya sisipannya mau disisipi 11 ya, 11 suku. Nah, karena ada 2 ya, aslinya 2. Kemudian 2 kurangi 1. 1 kali 11 ya, 11. Jadi 2 ditambah 11 hasilnya 13. Nah, jadi nanti banyaknya suku baru itu ada 13. Nih, paling awal 23, paling akhir 119. Nanti semuanya ini ada 13 suku baru ya. Kamu cek sendiri, ini bedanya sudah kita tentukan ya tadi ya. Kita temukan, jadi bedanya 8, kemudian dari awal sampai akhir ada 13 suku baru. Do you want to know?